Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada lagi yang mendengarkan Pedanka Podcast episode Pedanka Bercerita. Oke, kenalin gue Firni dari Departemen Jurnalistik yang akan nemenin kalian pada episode podcast Pedanka kali ini. Tapi nih teman-teman, tentunya gue gak sendirian, gue bakal ditemenin salah satu staf dari Departemen Jaringan. Siapakah dia? Tentunya seseorang gitu. Boleh dong kenalin dulu Kak. Oke, perkenalkan gue Gustion Ardiansa dari staf Departemen Jaringan. Mungkin teman-teman sudah mengenal gue. Ya siapa yang gak kenal gitu ya Kak Gusti gitu. Nah seperti yang tadi gue bilang bahwa sekarang kita bakal ngebawain Pedanka Bercerita. Nah teman-teman yang udah pernah nih ngisi di Google Form bakal kita bacain kisah-kisah unik dari teman-teman. Tentunya banyak banget ya Kak kisah unik yang gak bakal diduga-duga gitu ya. Ini udah lumayan banyak sih. Menurut gue ini kisah-kisahnya menarik sih. Apalagi nih, ada yang masalah rumah tangga, rumah tangga. Masalah di kuliahnya. Udahlah, nggak usah lama-lama. Langsung aja kali ya. Aja ya. Boleh deh Kak Gusti ceritain apa nih? Ini dari awal nih, dari si mageran yang mencoba produktif. Gue bacain, dari si mageran yang mencoba produktif, aku adalah orang yang cukup mager. Niat mah ada, tapi nggak jalan-jalan, diem di tempat aja, wek. WK. Gimana sih caranya biar kita produktif? Gimana ya? Produktif, tapi menurut kakak nih produktif itu apa sih Kak? Produktif itu sesuatu yang dijalankan sesuai tapi dengan menghasilkan kebutuhan. Sesuatu gitu. Iya. Nggak kayak misal kita kayak kan ada tuh kadang orang so sibuk, tapi mereka nggak produktif, padahal itu sibuk gitu ya. Kalau produktif menurut gue sendiri sih lebih kayak misal kita baca buku itu kan sesuatu yang produktif, menghasilkan sesuatu untuk kita, ada feedback baik gitu buat kita. Nah caranya buat produktif tadi katanya Kak, dari Kak Gusti ada gimana sih caranya buat produktif? Karena kan Kak Gusti nggak juga produktif nggak hanya di satu organisasi doang kan? Kalau gue sendiri bisa dibilang bukan orang yang produktif ya, tapi ya cuma coba belajar produktif. Dari yang gue pelajarin, produktif sendiri itu sesuatu kegiatan yang emang feedbacknya buat kita gitu. Maksudnya buat masa depan kita. Kayak misalkan kita nih mau baca buku gitu, tapi kita ke distrik nih sama kegiatan yang entah itu cuman mabar Mobile Legends, main games, atau mendadak ada rapat yang emang nggak penting-penting banget, padahal cuma nongkrong-nongkrong aja lah. Nah itu yang emang sibuk tapi ya kita nggak produktif. Akhirnya kita cuman dapat ya udah gitu, cuman dapat nongkrong-nongkrong happy, nggak ada buat jangka panjangnya. Ya betul, boleh dilanjut. Di sini kata dia, aku pengen banget jadi orang yang gak mageran lagi. Nah, dengan mengikuti UKM Pedanka, aku mencoba untuk produktif dan berusaha keras untuk melawan rasa magerku. Hahaha. Bagus banget nih, kira-kira dari siapa nih si mageran yang mencoba produktif? Halo si mageran yang mencoba produktif dimanapun lo berada atau kamu berada, semoga kamu tetap semangat buat mencoba produktif dan punya motivasi tinggi tentunya untuk berprestasi di Pedanka. Semangat! Ada salam nih dari Bu Kadep, bener gak Bu? Ada katanya, oke. Lanjut ya. Lanjut nih. Oke, ada Firni, gue mau bacain dulu nih. Ada dari Kentang. Siapa nih Kentang? Kentang. Langsung bacain aja ya Kak. Halo Kak. Sebenarnya Kentang bingung mau mulai cerita ini dari mana dulu. Tapi Kentang bakal ceritain sebisanya aja. Jadi gini, semenjak Kentang gabung di UKM Pedanka, tuh banyak hal-hal baru yang Kentang dapat. Mulai dari pengalaman, teman-teman baru, sama gebetan baru. Wow, gebetan baru. Nani dulu, ini UKM Pedanka sejak kapan menanam bibit kentang? Ya, kayak sejak era Kak Vicky mungkin ya. Mungkin. Nah terus sejak oprek UKM ada seseorang yang menarik perhatian Kentang. Waduh, sebut saja dia Ubi, biar sama-sama umbi. Tapi selain itu ada orang yang bilang kami itu mirip sekilas.
Ya, pada faktanya kentang sama ubi emang mirip. Di bahasa Inggris pun namanya sama-sama potato. Bedanya kalau ubi disebut sweet potato. Samalah kayak doi manis. Hehe. Semanis apa sih doinya kentang? Aduh, ini manis banget. Nah, menurut kentang sih, ubi tuh beda dari yang lain. Walaupun kentang belum kenal deket banget sama si ubi. Tapi kentang suka sama cara berpikirnya si ubi karena bisa dibilang open minded. Kelihatannya sih si ubi jutek, tapi sebenarnya enggak. Intinya kentang tertarik sama si ubi ini dari banyak hal yang gak bisa kentang sebutin satu-satu. Nah, mungkin itu aja ceritanya. Bingung mau cerita apa lagi? Dan teruntuk ubi, kalau kamu denger cerita ini dan merasa ubi atau diri kamu jangan ilfil ya. Waduh, ubi Waduh, ini ini dimention. ubi dimension. Kira-kira pengurus atau anggota UKM PDNK ada nggak sih yang merasa dirinya ubi? Ini- Barangkali ini sesuatu surat cinta untuk Kak Gusti. Enggak sih, mungkin karena emang diriku bukan ubi ya. Mungkin jatuhnya Nggak ke tomat merasa kayaknya. ubi. Iya, jatuhnya tomat kayak diriku ya. Soalnya ada pahit-pahitnya. Ubi kan manis. Oke, kayak menarik banget gitu ya Menarik. didefinisikan sebagai kentang, ubi dalam bahasa Inggris sama-sama potato, sweet potato kayak dia manis. Aduh. Ini bagus sih gitu. Wow, kreatif sih bikin ceritanya. Makasih kentang yang udah share cerita di sini, dan untuk ubi jangan lupa yang merasa ubi langsung chat kentang aja. Nah, itu. Tolong yang peka nih yang sebagai ubi nih. Kentangnya udah nungguin banget nih. Keburu direbus sama orang. Betul, keburu direbut sama orang, betul. Lanjut, Kayak ini dari Queen WY. Ceritanya, jadi hari ini penuh banget kesabaran yang amazing. Dari pas sore ngerjain tugas Inggris yang buat video interview, tagnya di Zoom berkali-kali. Pas malam ngerjain tugas organisasi yang keburu deadline. Untungnya tepat pada waktunya. Ditambah hari penuh sedih, campur kesal karena dosen marah dan membedakan cara pengerjaan UTS. Sungguh luar biasa. Hari ini banyak sekali kesibukan yang bisa dilakukan ketika Ramadan, yakni tadarus Al-Quran. wow, tadarus, hebat. Ini kayak lulusan pondok deh. Nggak semua. Dulu, maksudnya nggak bisa dong statement hanya lulusan pondok dulu doang gitu tuh. Iya sih, emang sekarang memang nggak boleh stereotip ya. Bisa dilanjut nih. Bisa Maka banget. dari itu seringlah mengaji, apalagi bulan Ramadan. Wah, ini Wah. betul nih guys. Sumpah ini betul banget. Kita harus sering-sering cari pahala nggak sih? Iya dong, sebagai manusia. Apalagi di bulan penuh berkah ini yang Yap. katanya pahalanya dilipat gandakan. Dilipat gandakan, betul. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh, yang penting jangan ada niat negatif di hatinya, biar pahalanya diterima, amal ibadahnya diterima. Right. Lanjut. Penuh berkah ini, minggu-minggu ini aku banyak introspeksi diri. Ternyata hal yang kita ekspektasikan belum tentu sama dengan realita. Sama halnya denganku. Aku sudah banyak belajar dari pengalaman sekarang, bahwa menjadi pribadi diri sendiri lebih baik dibandingkan menjadi diri seperti orang lain. Ini Mungkin maksudnya lebih baik menjadi diri sendiri daripada kita Jadi jadi orang orang lain, niru-niru orang lain yang sebenarnya itu bukan diri kita gitu kali ya. ya di usia perkuliahan, SMA sampai perkuliahan, kasus ini sering kejadian sih. Iya betul banget, sering terjadi sama anak-anak muda tentu ya. Oke. Lanjut, banyak mengeluh dan overthinking yang aku rasa. Aduh, makanan kita sehari-hari tuh, makanan gue juga. Overthinking, insecure. Tolong aku. Enggak dingin, astagfirullah. Lanjut. Enggak, jangan. Tapi aku banyak belajar dari hidup bahwa harus tetap jalani dengan penuh semangat dan keikhlasan. Menerima semua yang ada. Aku senang masih dikelilingi orang yang sayang dan selalu support ke aku. Emang sih kunci untuk menyelesaikan masalah overthinking ini, ya saya pribadi juga pernah ngalamin gitu. Kuncinya ya kita dapat support dari teman-teman deket gitu, Betul. dari sahabat, dari mungkin gebetan lo, atau dari Iya. yang utama dari orang tua sih. Iya, jelas. padahal gue pernah baca buku gitu ya. Padahal apa yang di pikiran kita itu
nggak seburuk kejadiannya. Nah iya itu. Yang ngebuat pikiran kita atau gue buruk sendiri ya gue sendiri gitu. Padahal keadaannya nggak seburuk apa yang gue pikirin, ya itu sering banget sih. Sebenarnya Lanjut, mah Kak. tinggal dijalanin sih. Iya tinggal dijalanin dan bersyukur. Anjay, motivasi. Nggak, lanjut. Wah ini ada mention nih Apa? ke Kak Delia, terima kasih ya banyak yang diajarkan Wow. tentang berorganisasi di Pedanka sehingga saya bisa berani mengikuti lomba cerpen. Wah ini siapa? Kak Delia, halo Kak Delia. Dimension nih sama Queen WY. Ini kayak Queen WY pernah ikut lomba cerpen deh. Iya dong. Tolong ini Kak Delia nih, mungkin jadi ininya deh, Jadi apanya? jadi mentornya. Bisa jadi. Terus ini Oh, ada yang di tag lagi tuh ya. ada mention lagi nih. Ada mention lagi. Terima kasih kepada Kak Herianda selalu respon kalau tanya tentang KTI dan semua pengurus dan anggota yang sudah banyak mengajarkan pengalaman berharga dalam hidup. Waduh, spesial khusus buat Kak Yanda dan Kak Delia. Ini spesial nih buat Kak Yanda nih. Kemarin kan Kak Yanda kan baru menang tuh Iya. lomba puisi. Waduh, hebat nih Kak Yanda. Kak Yanda nih ya. Kak Yanda nih pujangga bener nih, mantep. Kak Gusti juga. Lebih ke Zaa sih mungkin nanti. Halo Zaa, dimanapun kamu berada, kamu harus denger aku. Enggak ding. Lanjut. Apa sih gaje? Saya bangga Denger. menjadi bagian dari keluarga UKM Penelaran dan Keilmuan UGJ. Happy anniversary ke-14 tahun UKM Penelaran dan Keilmuan UGJ. Happy anniversary, semoga hal-hal yang baik dan semoga untuk pengurus dan anggota tetap diberi kekuatan menjalankan semua proker dan kegiatannya. Amin. Khusus buat anggota nih, tetap semangat, tetap Semangat. berjuang dalam proses mengerjakan skripsi mininya agar teman-teman anggota ini lanjut sebagai pengurus. Yap, betul banget, semangat semuanya. Buat kamu yang mungkin merasa sedang di titik jenuh atau lagi down, tetap semangat dan kamu berarti di Pedanka gitu. Kita juga pas menjadi anggota pun pernah. gitu, Iya, gue posisi. juga pernah gitu berada di titik jenuh dan ngerasain, apalagi jadi pengurus juga pernah sih. Cuma ya gue inget-inget lagi gitu, Pedanka kasih hal-hal yang gue nggak bisa sendiri ungkapin, itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata gitu, cuma bisa gue rasain. Aduh, romantis. Proses sih yang gue rasain, Iya. proses udah jauh-jauh gitu kita sampai ke titik ini terus kita menyerah gitu aja. Kayak Betul sekali. sia-sia gitu. Ya. Ini ada pesan nih dari Queen WY juga nih buat mungkin teman-teman anggota dan teman-teman pengurus juga. Semoga semakin jaya dan berprestasi. Amin. Dan saya bisa berprestasi, amin amin. Amin. Oke, terima Semangat. kasih. Makasih banget nih, ceritanya bagus buat Queen WY dimanapun kamu berada. Makasih ya. Ini tetap terus semangat. khusus buat Kak Delia sama Kak Yanda Iya, nih. Kak Delia dan Kak Yanda. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nih kayaknya ini tuh lagi merasakan asmara, api-api asmara gitu ya. Ada lagi nih Siapa tuh? dari Titisan Ninja Warrior. Waduh, Serem Ninja banget ini Warrior. Titisan Ninja Warrior. Tapi Nonton nanti dulu. anjing Ninja Warrior gak Kak? Saya suka nonton sih, tapi Ninja Warrior yang ada di Global. Nah ya gue juga suka nonton dulu. Nanti dulu. Ini titisan Ninja Warrior yang gue takutin, ninja kan suka ngilang nih. Ini orangnya jangan sampai suka ngilang juga. Kan bahaya kalau kena ghosting. Betul Bener nggak sih? sekali. Aku langsung gue bacain Ya. aja kayaknya, Ya. kayaknya menarik nih. Dari Titisan Ninja Warrior. Sepertinya aku menyukai salah satu anak PDNK. Waduh, siapa nih? Zaat ah? Atau Kak Gusti mungkin Aduh, ya? ini Firni manggil-manggil Zaat terus nih. Enggak. Kayak ini dari ninjanya sebelah kita sendiri. nih. Kayaknya mungkin. Zal, ini buat aku ya? Oke, iya mungkin. Tapi aku belum tahu menyukai dia hanya sebagai teman atau lebih. Yang jelas aku menyukainya. Aduh, rindu sekali hari-hari ketika upgrading, esbor, rapat offline di mana aku bisa bertemu, ngobrol, bercanda bersamanya secara langsung. Wah, ini Waduh, fix emang- sih. tapi- Pengurus sih sama pengurus. Mungkin kali ya. Mungkin. Tapi kalau gue emang rindu offline gak sih, kuliah offline, kegiatan offline, gak cuma ke dia aja, cuma kayak ke semuanya, rindu hal-hal yang Iya berbau sih. offline. Emang yang gue rasain ya selama pandemi udah 1 tahun hampir, udah terhitung banget 2 tahun ya. Udah 2 tahun pandemi ini
ya bikin kita jenuh. Pertama ya itu jenuh, terus kedua ya kita pun menjalankan kegiatan itu monoton. Yang biasa kita alamin bertatap muka, Betul. ngobrol langsung, berdiskusi langsung di Iya mata kuliah. itu. Jadi kayak pandemi ini ada satu sisi sosial yang hilang ya nggak Kak Gusti? Gitu sih. Betul banget sisi sosial. Tapi yang ada hilang. sisi positif juga sih di masa pandemi ini yang gue rasain sendiri itu ya kita tuh belajar bahwa emang inilah perannya adanya Tuhan gitu. Kita sebagai manusia kadang suka meskipun kita bertuhan tapi kita kayak ya kita melupakan gitu Betul. perannya sekali. Tuhan sendiri. Akhirnya ya dengan alam-alam dirusak, banyaknya pembangunan yang ini sedikit nenceng nih, tapi emang setelah ada pandemi ini ya kita disadarkan gitu. Ya Oke, kita ambil sisi betul positifnya sekali. aja. Ambil sisi positifnya aja ya. Terus lanjut nih ya. Aku tidak tahu dia sedang menyukai seseorang atau tidak. Ini kayaknya cinta dalam diam gak ya sih? Kayak dia tuh nggak tahu kalau si titisan Ninja Warrior ini suka ke dia gitu. Aku harap dia pun menyukaiku. Hahaha. Entah kenapa dia sering muncul dalam mimpiku. Wah. Pokoknya aku menyukai semua tentangnya. Jika dia menyukaiku alhamdulillah, jika tidak ya udahlah. Gas Gas aja. Wah, Ini kayaknya gue sedang rasain ini enggak ding. ini kayak titik awal deh, mungkin untuk Titik awal. mungkin Kode kan. oke, yang dimaksud Kode. titisan, yang dimaksud seseorang yang diceritain titisan Ninja Warrior. Gue harap kamu peka. Langsung peka ya. Iya. Daripada nanti digas kan kasihan nanti ditabrak. Betul sekali. Tapi ini sih Emang dalam UKM, dalam suatu organisasi kayak kurang enak gitu kalau nggak ada benih-benih cinta bermekaran gitu ya. itu konflik yang emang di organisasi yang sering ketemu ya. Betul sekali. Yang gue harap sih ya positif ya, maksudnya entah itu nanti gasnya ini diterima gitu atau gasnya nanti nabrak tembok ya, nggak tahu gitu ya. Harapannya apapun itu hasilnya, baik sebagai titisan Ninja Warrior ataupun sebagai keturunan Ninja Warriornya nanti gitu Baik-baik ya, aja. baik-baik aja gitu. Oke lanjut. Makasih titisan Ninja Warrior yang udah berbagi cerita di Pedanka Podcast episode Pedanka Bercerita. Kita lanjut aja ceritanya. Oke lanjut, ini dari Sambalado. Aduh, Sambala makanan ya. Sambalado asik. Kayak lagunya, kayak kenal kayak judul lagu. Bener iya emang judul lagu. kayak judul lagu, tapi diriku ini mikirnya kayak makanan nih. Udah karena Udah sekarang jam-jam udah kritis. Buka ada kayak jam-jam mau buka puasa tuh. Iya, betul Sambalado nih, ini kasih tempe. udah jangan Udah, mikir lanjut makanannya. nanti lanjut. pahala kita berkurang. Dari Sambalado, pertemuan yang tidak sengaja antara diriku dan dirinya. Asik. Ini Kayak goblin gitu ya. Jadi langsung keinget nadanya tuh. Gimana sih nadanya? Aduh lupa. Ya itulah nadanya. Yang nonton film Goblin pasti tahu. Aduh nggak bisa nyanyi, udah lanjut. tapi Aku gaji banget. Lanjut Kak. nggak, nanti dulu, ini pertemuan tidak sengaja antara diriku dan dirinya. Ya semoga aja pertemuannya bener-bener gak disengaja sih. Iya. lanjut. Waktu itu aku dan dirinya tertukar sandal di masjid. Setelah pulang sholat maghrib, aku tidak menyangka kalau sandalku tertukar dengan sandalnya. Lalu aku sholat isya di masjid, kembali terus dirinya mencari sandal. Ternyata dirinya menunjuk sandalku dengan mengatakan, "Mbak, itu sandal aku." Aku pun langsung bingung karena memang bukan sandalku. Kayaknya ini cewek berarti ya, untuk seseorang cewek buat cowok. Mungkin Menarik Mungkin banget Ayu ini Ting Ting pertemuannya nggak sengaja. mungkin Ayu Ting Ayu Ting Ting sih. Ting isi Pedanka Podcast, ta. Mungkin. Karena Menarik. Mbak Ayu Ting Ting mungkin. Tuh. Ini kayak di sinetron nggak sih ceritanya gitu? Saya lihat kayak di sinetron. Kalau di sinetron biasanya tabrakan sih. Kalau ini ketukaran sendal. Sendal yang tertukar mungkin nanti judulnya. Enggak, cintaku bersemi pas sendal ketukar. Nggak jelas. Lanjut Kak, lanjut. Sebelum aku tambah nggak jelas. Lanjut. Anehnya dia ke masjid tidak memakai sendal karena merasa kehilangan sandal. Jadi aku pulang tanpa alas kaki. Lalu dia menawariku naik motor bersama. Apa Waduh. boleh buat? Jadi aku ikut naik motor dengan dirinya. Walaupun aku tidak mengenal dia, keesokan harinya dia mengembalikan sandalku dan aku pun untuk tukar telepon untuk janjian mengembalikan sendal. Tuh udah nomor telepon buat janjian ngebalikin sendal gitu ya. Ini kayak di film sih.
mungkin Film apa tuh? film-film FTV sih Bung, yang Oke, kita iya. ini untuk Sambalado mungkin nanti bisa bikin cerpen deh, bagus nih. Jadi kisahnya mantep. Tapi aku dan dirinya berakhir sapa ketika sendal kami sudah kembali. Waduh, kalau ngebayang nggak sih kalau misalnya ini dia cewek ya, karena tadi kan ada sebutan mbak. Gue sendiri sebagai cewek kalau misal udah berakhir sapa kalau kayak gini dan dia mau nyeritain kisahnya, berarti ini kisah yang apa namanya? Sedih. Bukan sedih, kisah yang mengesankan. Ini tuh kisah yang mengesankan sehingga dia mau bercerita kisah ini walaupun sekarang dia udah nggak tuker sapa lagi gitu kan. Pasti ini udah lama karena ini mengenang terus berkesan jadi dia mau. Ya tapi berujung sedih ya. Iya sedih mungkin ya, sedih nggak sedih sih karena mungkin mbaknya nih Mbak Sambalado udah sedikit menaruh harapan gitu ya kayak set kesan pertama gitu. Aduh. Mungkin berarti ada nih yang namanya cinta pandangan pertama nih. Mungkin ada. Pernah nggak Kak Gusti? Ke Mungkin sesama lebih pengurus ke- PDNK mungkin atau anggota asik. Biasanya tuh kan pengurus pertama kali lihat anggota langsung gimana gitu, begitupun anggota ke pengurus. Lebih ke cinta pandangan pertama ke ibu sih mungkin ya. Waduh, meleleh sekali. Karena yang dilihat pertama kali di muka bumi ini kan Ibu dan ayah. pastinya. Buat Mbak Sambalado semoga kedepannya nih dapat berhubungan terus menjalin hubungan Iya. sama seseorang yang dimaksud. Ya, semoga nanti dipertemukan kembali. Betul Entah nanti sekali. tertukar tasnya mungkin atau sepatunya. Lebih Maybe, enak. ya kan? Mm-mm. Lebih enak tertukar apa ya? Enggak deh, enggak lebih enak. Udah lanjut ya. Lanjut. Lanjut, sekarang bakal gue baca ini dari ZNL. Ini kayaknya dia ada pesan sedikit nih dari dia ngeceritain pesan-kesannya gitu. Sharing, lebih ke sharing. Dari ZNL, cuma mau sedikit sharing aja ya Kak. Aku harap P dan K kedepannya bisa lebih care dan saling share, apalagi kalau satu tim, entah acara apapun itu, supaya kedepannya nggak ada miskomunikasi lagi. Kalau memang perlu banyak komunikasi dengan yang lain, misal udah ke ketuplak, ketum, coba informasikan kembali yang kebersangkutan. Sampaikan aja di grup, toh grup kan fungsinya untuk berbagi informasi. Itu aja ya Kak, semoga bisa terlaksana harapanku ini untuk kepengurusan sekarang. Meski tinggal menghitung bulan dan kepengurusan selanjutnya, semoga P dan K selalu jaya dan bisa meraih prestasi lebih baik lagi. Amin, amin. Amin. Emang iya sih. Menurut Buat- Kiri gimana nih? Apa Kak? Dari segi kinerja tim ya, kan ini yang gue tangkap sih kinerja tim sih. Emang lebih harus saling peduli lagi sih, saling care, terus jangan malu-malu informasiin apa-apa di grup, dan jalur koordinasi sih Kak dalam suatu organisasi itu harus jelas dan harus berjalan dengan baik agar terciptanya suatu komunikasi yang efektif. Harus apa-apa kalau misal rapat dateng nggak dateng, yang harus pertama dikabarin ya koordinatornya. Iya. Misalnya kan sekarang kita lagi semarak nih ya, lagi mempersiapkan program kerja semarak. Kalau misal gue nggak dateng ya gue harus bilang ke koordinator, biar kalau si koordinator ini ditanya sama ketuplaknya, koordinator tahu, nggak melongo, nggak aku udah tanya udah izin ketuplak tapi nggak izin koordinator. Itu adalah suatu jalur koordinasi yang menurut aku cukup melangkahi dan cukup teledor, karena ini nggak bisa dibilang komunikasi yang efektif. Iya, Biar efektif langsung ke atas kan. Kurang baik juga. Emang masalahnya di semua organisasi komunikasi sih. Entah ini Fitri gimana nih anak Oke, ilmu komunikasi makanya nih? masuk ilmu komunikasi gitu ya, biar Iya, bisa biar- belajar. Biar Gimana bisa Kak? komunikasinya berjalan lancar gitu. Komunikasinya berjalan dengan Apalagi lancar. di masa pandemi gini kan gitu, yang emang kita nggak semuanya bisa kumpul offline kan gitu. Kumpul pun terbatas. Terus gerak juga kita terbatas karena masih pandemi juga ya. Semoga pandemi ini sebelum di ulang tahunnya Indonesia ke-76 kita sudah bisa bebas dari pandemi juga gitu. Amin. Bisa belajar kembali offline, terus kita bisa berorganisasi offline lagi, kita bisa mengenal satu sama lain, bisa ngobrol lagi dengan baik gitu.
Oke ya, biar komunikasi efektif ya itu koordinasi saling dijaga, saling peduli. Dan kalau kita udah peduli satu sama lain kan jadi enak ya, lebih care Iya. gitu. Ya kalau kita udah peduli, udah saling ngerti, kita bahasanya tanpa perlu diberitahu pun kita sudah bergerak dengan sendirinya gitu. Betul sekali Nggak Kak. perlu diberitahu dan dipaksa sih. Oke, kayaknya cerita dari ZNL adalah cerita penutup episode Pedanka bercerita pada kali ini. Makasih nih ZNL atas masukan dan harapannya buat Pedanka Ya. ya Kak. Dan gue berharap sendiri juga Pedanka semoga lebih berprestasi dan lebih baik ke depannya. Ada harapan Pasti. nggak Kak? Harapan dari gue sendiri sih semoga untuk khusus buat teman-teman anggota tetap berproses dan bersemangat ya. Kita tahu bahwa untuk menjalankan skripsi mini ini emang berat, ditambah dengan double job ya, jadi panitia juga di kegiatan Semarak. Tapi gue yakin proses lu tidak akan mengkhianati hasil. Betul sekali, proses tidak akan mengkhianati hasil ya. Nah, terima kasih nih buat Kak Gusti yang hari ini spesial banget nemenin gue di sini. Makasih banyak nih untuk Kakak Firni, Asik emang Kakak. terbaik. Kak Gusti juga terbaik dan terima kasih juga buat temen-temen yang sudah dengerin podcast kita sampai akhir. Kalian tetap jaga kesehatan dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.